Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lentera Hati. Dulur Kemenak Jatim, tidak lama lagi kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus atau yang seringkali kita peringati dengan Jumat Agung. Pada momen menyambut Jumat Agung ini, saya mengajak untuk kita kembali merenungkan makna terdalam dari kematian Kristus. Nas hari ini saya ambil dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dalam nas ini, Rasul Paulus menuliskan pujian yang agung tentang Kristus yang rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dulur Kemenak Jatim, dalam pandangan dunia saat ini, kematian seringkali dianggap sebagai kekalahan. Salib dipandang sebagai simbol penghinaan. Banyak orang menolak fakta kematian Kristus karena tidak sesuai dengan gambaran pahlawan atau pemimpin yang mereka bayangkan. Kuat, menang, dan tidak terkalahkan. Tapi justru di sanalah letak keagungan Injil. Bahwa Yesus menjadi besar bukan melalui kekuasaan duniawi, melainkan melalui kerendahan hati. Dulur Kemenak Jatim, ada dua pelajaran mengenai kematian Yesus Kristus melalui bacaan kita hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa kematian Kristus adalah teladan kerendahan hati dan ketaatan. Di ayat 6-7 dikatakan bahwa Yesus yang adalah dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya. Dalam dunia yang haus akan pengakuan, di mana orang berlomba-lomba ingin dihormati, dipuji, dan dianggap penting, Yesus justru memilih jalan yang berlawanan, yaitu jalan kerendahan hati. Dulur Kemenak Jatim, kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin ditinggikan tanpa mau merendah, ingin dihormati tanpa mau melayani, bahkan rela menghalalkan segala cara demi jabatan dan gengsi. Ironisnya, banyak yang akhirnya justru direndahkan oleh kesombongan mereka sendiri. Mereka melakukan korupsi, mereka melakukan suap, dan lain-lain, cara-cara yang instan untuk mencapai kemuliaan dan kehormatan, yang justru membawa mereka pada masalah dan aib, alih-alih kehormatan dan gengsi yang mereka impikan. Yesus menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan adalah jalan salib. Kita membaca di ayat ke-9, di sana dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, bukan karena ia menunjukkan kekuasaan, tetapi karena ia menunjukkan ketaatan. Dulur Kemenak Jatim, pelajaran kedua dari kematian Kristus adalah tentang kesatuan melalui pengosongan diri. Di dalam ayat 3 dan 4, Paulus menasihati jemaat agar tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita mungkin bertanya, mengapa begitu banyak terjadi perpecahan? Ini disebabkan salah satunya karena setiap orang ingin dianggap paling benar, paling penting, dan paling berjasa. Tapi salib mengajarkan justru sebaliknya, bahwa pengosongan diri, melepaskan ego dan hak pribadi, itu justru merupakan jalan menuju kesatuan. Dulur Kemenak Jatim, dalam konteks bangsa kita yang majemuk, pesan ini sangatlah relevan. Kerukunan tidak akan pernah dibangun di atas klaim siapa yang paling benar atau yang paling suci. Kerukunan dibangun ketika kita masing-masing memiliki kerendahan hati seperti Kristus, yang tidak mempertahankan status, tidak menuntut haknya, tetapi justru memberikan hidupnya bagi sesama. Dulur Kemenak Jatim yang berbahagia, peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita bahwa menjadi besar bukan berarti menjadi yang paling terlihat.
tetapi menjadi yang paling rela mengorbankan diri. Menjadi pemimpin sejati bukan berarti duduk di tempat yang tinggi, tetapi merendahkan diri untuk melayani. Inilah pelajaran dari salib, bahwa kematian terhadap ego, terhadap keakuan, justru menghasilkan kehidupan yang baru bagi kita dan bagi sesama. Dulur Kemanak Jatim, mari kita meneladani Kristus yang rela merendahkan diri sampai mati, agar dalam kehidupan kita pun kerendahan hati menjadi kekuatan yang menyatukan dan meninggikan, baik dalam keluarga, gereja, masyarakat, maupun antar umat beragama. Dua pelajaran besar yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama, kematian Kristus adalah teladan kerendahan hati dan ketaatan. Dan yang kedua, kematian Kristus adalah teladan terhadap kesatuan melalui pengosongan diri. Kiranya kita tidak hanya mengenang salib, tetapi juga meneladaninya dalam hidup yang rendah hati, setia, dan rela memberi diri bagi perdamaian dan kerukunan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.